Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dibintangi oleh mamang saya, yaitu Michael Zewit. Tidak usah bercekcok di awal, mari kita saksikan saja alur kisah yang sangat beradrenalin ini. Alur cerita dari awal sampai selesai. Di awal film kita dimulai dengan seorang mantan kapten pasukan khusus yang bernama Zon. Kita panggil aja Zon biasa, bukan Zon Rambo ya. Diketahui Zon mengalami gangguan mental setelah semua anak buahnya dibantai saat pertempuran di zona perang. Mamang John, ia mau meminum dengan 2 buah peluru. Kemudian peluru tersebut dimasukkan minuman vodka. Lalu kedua peluru tersebut dimasukkan ke dalam pistolnya yang akan ditembakkan ke dirinya sendiri. Hal tersebut ia lakukan sebagai bentuk apakah dirinya masih layak hidup atau tidak. Tapi keinginan yang kuat sutradara, Mamang John tetap hidup. Yang gak rame tuh kalau nggak ada Mamang John lah. Setelah itu, Zon membeli minuman di toko. Tiba-tiba datang 2 orang pria yang mengambil uang di kasir, lalu menyuruh semua orang untuk menunduk. Namun John tetap santai-santailah Mamang Zon mah, memilih minuman yang akan dibelinya. John mengatakan kepada si pria kalau menodong senjata itu harusnya di kepala. Zon yang kembali teringat saat di medan perang, akhirnya dia melampiaskan ke preman tersebut. Jangan salahkan Mamang John, salah kalian sendiri sudah mengganggu singa. Keesokan harinya saat di rumah, Zon kedatangan seseorang yang langsung memarahinya. Orang tersebut ternyata adiknya sendiri yang bernama Cindy. Cindy kesal karena John kelupaan membawanya atau menjemputnya di bandara. John yang merasa bersalah, ia meminta maaf kepada Cindy dan akhirnya mereka pun saling berpelukan. Di saat mereka sedang berada di kafe, Cindy menceritakan kalau dirinya akan kembali ke Brazil dalam 2 hari. Diketahui Cindy ini sekarang menjadi anggota aktivis kemanusiaan di sebuah kota kecil yang ada di Brazil. Singkat cerita, Cindy sudah kembali ke Brazil. Di sana kita diperkenalkan dengan seorang polisi yang bernama Katarina yang sedang ditugaskan menjaga kota kecil tersebut. Hingga Katarina mendapat kabar kalau ada salah satu aktivis Amerika sedang sekarat di pinggir pantai. Saat dilihat ternyata orang tersebut adalah Cindy. Setelah kejadian itu, atasan Cindy yang bernama Manny langsung menghubungi John untuk memberitahu kalau adiknya ditemukan sedang sekarat di pinggir pantai. John yang mendengar hal itu langsung pergi ke Brazil. Adegan berpindah ke seorang detektif yang bernama Tiago yang kala itu menangkap beberapa orang yang disinyalir telah membawa senjata ilegal. Kemudian Katarina datang ke sana. Ia merasa terkejut dengan aksi Tiago karena selain ini wilayah tugasnya dia. Tiago juga sering menangkap penjahat secara kejam. Hal tersebut membuat Katarina merasa sedikit kurang setuju. Kemudian salah satu warga mencoba menyerang Tiago yang membuat ketegangan semakin memanas. Warga dan polisi saling menodongkan pistol mereka karena tidak mau ada pertumpahan darah. Akhirnya Tiago membuat kesepakatan dengan mereka, yaitu melakukan duel antara anak buah Tiago dengan salah satu warga yang paling kuat di sana. Tiago mengatakan jika perwakilan mereka menang dari anak buahnya, Tiago berjanji tidak akan datang lagi ke kota kecil tersebut. Inilah anak buah Tiago yang bernama Bororo yang akan melakukan duel dengan perwakilan dari mereka. Ternyata Bororo tidak terlalu kesulitan untuk mengalahkan orang yang menjadi wakil mereka. Beralih ke John yang saat ini sudah berada di Brazil. Manny langsung membawa John ke rumah sakit tempat Cindy dirawat. Saat di sana, John dihampiri oleh Tiago. Tiago berjanji kepada John akan segera menangkap orang yang telah mencelakai Cindy. Namun saat itu juga John meminta Tiago untuk mengantarkannya ke TKP saat Cindy ditemukan. Pada akhirnya Tiago membawa John lalu diperkenalkan dengan Katarina.
Saat mereka bertiga sedang ngobrol, tiba-tiba John mengambil pistol Katarina karena ada suara yang mengagetkannya. Dari sini mereka semua langsung mengira kalau John bukanlah orang sembarangan. John sangat sigap dengan situasi di sekitarnya. Mamang John. Setelah itu, John dibawa oleh Katarina ke TKP di mana Cindy ditemukan. Katarina memberitahu John, kota kecil ini semua fasilitasnya seperti rumah sakit, sekolah, dan lain-lainnya dibiayai dari bisnis ilegal. Sehingga para warga sudah terbiasa dengan semua itu karena pemerintah sendiri tidak pernah peduli dengan kota ini. John yang teringat dengan Cindy, ia memutuskan untuk kembali ke rumah sakit dan akan melihat TKP Cindy besok hari. Saat di sana, John bertemu dengan suster dari Asia yang tengah memberi obat kepada Cindy. Tak lama kemudian, Cindy mengalami kejang-kejang. John yang khawatir langsung memanggil petugas medis. John mengatakan kalau Cindy terakhir kali diberi obat oleh suster yang berasal dari Asia. Cindy langsung ditangani dan mereka mengatakan kalau tidak ada yang berasal dari Asia. Besok harinya, John terlihat sedang berada di pinggir pantai tempat Cindy ditemukan. Hingga John melihat salah satu preman di sana memakai kalung milik Cindy. John langsung bertanya kepada preman tersebut, dari mana kalung itu ia dapatkan? Namun orang itu tidak mau mengatakan sehingga singa kembali beraksi. Tiba-tiba Katarina datang untuk melerai mereka. Akhirnya orang itu mengatakan kalau Cindy adalah orang yang merawat adik kecilnya. Sayangnya adiknya itu kini telah diculik. Orang itu lalu memberikan buku harian milik Cindy kepada John. Malam kemudian, John menemukan nomor telepon di dalam buku harian Cindy yang diduga orang terakhir yang Cindy hubungi. John langsung menelepon orang tersebut dan meminta bertemu besok hari. Saat bertemu, orang itu mengatakan kalau ia adalah seorang fotografer yang pernah diminta Cindy untuk memotretnya dari jarak jauh.